Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di podcast FISIP Universitas Bengkulu. Kali ini kita akan membincangkan mengenai topik yang memang menjadi isu sentral di Indonesia. Dan pada hari ini kita di studio sudah kedatangan tamu istimewa. Saya langsung perkenalkan, beliau adalah Kombes Pol Dr. Imam Subandi, SS, SH, MH. Wah, ini luar biasa. Beliau adalah Kasatgaswil Densus 88 Anti Teror Polri wilayah Bengkulu. Ya, betul ya? Yeah. Dan juga ini banyak sekali pengalaman beliau, Kasubdit 3 di Densus 88, kemudian juga Kasatgaswil di Sultra Densus 88, kemudian BKO pada bidang cegah Densus 88, kemudian Kanit Densus Satsgawil Sumut, kemudian ada National Faculty di UNODC, kemudian Kaur Kerma Luar Negeri Lemdiknas Polri. Wah, luar biasa sekali pengalaman dinas. Kemudian yang menarik, beliau juga dosen tetap pada kajian terorisme pasca sarjana Universitas Indonesia dari tahun 2020 hingga sekarang, dosen tidak tetap hubungan internasional. Kemudian juga Pak Imam Subandi memberikan kuliah umum tentang HAM dan penegakan hukum di berbagai universitas swasta dan negeri. Kemudian salah satu perumus dan pembahas Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang terorisme ya. Kemudian juga tentang rancangan peraturan presiden ini tentang peran TNI dalam menangani aksi terorisme. Kemudian juga narasumber pada beberapa seminar dan diskusi publik dengan tema hukum, penegakan hukum dan demokrasi serta HAM. Wah, luar biasa. Penulis dan editor di beberapa jurnal nasional dan internasional. Ini tugas akademisi ini. Ya, memang beliau ternyata latar belakang juga sebagai akademisi. Kemudian penerjemah Inggris Indonesia. Saya cuplikan lagi pengalaman luar negeri, wah banyak sekali ini. Ada 18. Saya singkat saja, salah satunya Complex Financial Crime Investigation di Bangkok. Luar biasa. Kemudian ada juga di Europe Model Policing Training System di Turki, Netherlands dan France. Kemudian juga Human Rights Based Approach to Development Programming, Copenhagen, Denmark. Intelligence Training di Moskow, Rusia. Kemudian juga ada Interpol Meeting and Social Media Used by Terrorist Cohort di Phuket, Thailand. Wah, ini ada 18 nih, luar biasa. Dan para pemerhati podcast di FISIP Universitas Bengkulu, Pak Imam Subandi, kita sekarang akan membicarakan tema mengenai isu terorisme, radikal dan intoleran. Ini isu yang sentral di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Yeah. Mungkin kita sering mendengar berkaitan dengan terorisme, tapi tidak banyak yang mengetahui sebenarnya apa sih definisi terorisme itu. Mungkin bisa Pak Imam menjelaskan. Secara pasti memang tidak ada negara di dunia ini yang sepakat. Negara-negara di dunia bahkan PBB sekalipun juga gagal membuat definisi terorisme itu apa. Oleh karena itu PBB menyerahkan kepada semua negara untuk mengatur sendiri definisi terorisme itu apa. Selama di dalam pemberantasan terorisme itu mengacu atau berada dalam 4 koridor yang dipersyaratkan oleh PBB. Hai negara-negara, kamu bebas terserah membuat definisi terorisme itu apa. Tetapi kamu tidak boleh bebas di dalam melakukan pemberantasan terorisme itu. Ada 4 syarat, koridor yang wajib dipatuhi. Koridor itu apa? Yang terkenal dengan istilah 4 Pillar of Global Countering Terrorism Strategy. Yang pertama itu menghilangkan situasi yang kondusif bagi munculnya atau tumbuhnya paham-paham radikal yang bisa menimbulkan terorisme. Yang kedua adalah bekerja sama dalam konteks PBB di dalam menangani hal-hal yang terkait dengan terorisme dengan cara memperkuat kapasitas negara-negara agar punya kemampuan untuk menangani atau menanggulangi terorisme. Yang ketiga adalah di dalam dan memberantas terorisme itu dengan membuat mekanisme aturan undang-undang dan lain-lain. Dan terakhir, di dalam memberantas terorisme, kalau terorisme itu paling tidak akhirnya harus diberantas, harus diperangi, ada yang pakai istilahnya war against terrorism dan lain-lain,
silahkan ya, boleh pemberantasan terorisme, penanggulangan terorisme, perang melawan terorisme boleh, tapi di dalam menangani terorisme itu harus di dalam koridor menghormati hak asasi manusia. Itu finalnya. Berarti ada apa ya, karakteristik atau ada indikator dalam masing-masing negara untuk mendefinisikan. Iya, masing-masing negara itu boleh membuat definisi, tetapi dalam konteks penegakan hukum itu harus kembali kepada positivisme hukum. Maka yang diberantas itu bukan terorisme, tapi tindak pidana terorismenya. Karena kalau tindak pidana terorisme, maka mendekati terorisme itu sebagai tindak pidana, maka yang berlaku adalah hukum pidana, maka asas-asas hukum pidana harus diterapkan. Misalkan asas dalam hukum pidana itu kan nullum delictum nulla puna sine praevile punali misalkan. Jadi yang dimaksud dengan kejahatan di dalam hukum pidana itu ya kalau ada undang-undang yang melarangnya. Makanya di dalam definisi yang dibuat dalam undang-undang teror, undang-undang 5 2018 itu ada pasal 1.1 itu bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah semua perbuatan yang diatur oleh undang-undang ini gitu ya. Jadi yang dilarang bukan terorismenya, tapi tindak pidana atau perbuatannya yang mewujud di dalam bentuk indikator-indikator atau unsur-unsur yang dilanggar, harus perbuatan yang nyata. Jadi ada apa ya, semacam perbuatan mungkin bisa disampaikan juga supaya kita tahu sebenarnya bagaimana sih. Perbuatan nyata itu artinya bahwa di dalam undang-undang itu diatur jelas, orang tidak boleh diduga saja, tetapi orang itu harus memenuhi unsur-unsurnya. Dugaan-dugaan itu harus didasarkan pada tindak pidana atau perbuatannya yang mewujud di dalam aktus seriusnya atau di dalam perbuatan yang nyatanya. Kalau orang masih punya paham-paham saja, itu belum bisa dihukum, ya. Orang itu nggak bisa dikatakan sebagai teroris kecuali ada unsur-unsur yang nyata, yang jelas, yang sudah mewujud di dalam aktus serius. Jadi kalau masih mens rea, angan-angan, ideologi yang masih ada di ranah idea, pemikiran orang itu ya belum bisa dihukum. Oleh karena itu hampir semua negara itu sepakat pada mengkriminalisasi perbuatannya, bukan terorismenya. Jadi dalam memang kita punya ukuran dalam konteks perbuatan itu yang harus. Misalkan di dalam perbuatan-perbuatan itu ya yang dimaksud dengan tidak pidana terorisme memang ada indikator-indikatornya. Misalkan umumnya terorisme itu kan satu jaringan, tapi bisa saja dilakukan secara sendiri-sendiri yang sifatnya lone wolf misalkan ya, atau selfless, maksudnya tidak pakai ini karena ada spontanitas keinginan marah, frustasi yang kemudian dia meyakini bahwa dengan tindakan melakukan sesuatu serangan yang membabi buta atau serangan yang putus asa itu ingin menyampaikan pesan. Kan terorisme itu kan sebenarnya adalah senjata orang-orang yang lemah sebenarnya. Lemah dalam arti dia tidak sekuat negara. Kalau dia kuat seperti negara misalkan pemberontak ya dia akan terang-terangan memberontak kan, berhadapan-hadapan. Tapi karena biasanya entitas terorisme itu adalah entitas yang secara terbuka dia lemah, jadi dia ingin menyampaikan pesan rasa takut saja dengan melakukan serangan-serangan yang sebenarnya tidak punya potensi untuk mengalahkan kekuatan yang besar, tapi memang bukan itu tujuannya. Tujuannya menyampaikan rasa takut saja. Tapi kan bisa kalau andai kata ini juga tidak dicegah, artinya juga kita tidak punya tindakan preventif, jadi suatu hal yang masalah yang besar bagi negara. Ya? Betul, karena akhirnya akan terjadi semacam degradasi dari kekuatan negara. Seolah-olah negara gagal hadir menjamin dan menghilangkan rasa takut dari setiap warga negara. Jadi tujuan jangka panjangnya memang berbahaya karena nanti akan masyarakat tidak percaya lagi dengan aktor negara sehingga dia merasa seolah-olah apa yang dilakukan teroris ini benar, lalu kemudian bisa-bisa mereka berpihak kepada teroris kalau tidak dilakukan pencegahan dengan benar. Oh, berarti ada pengaruh juga ya? Ada pengaruhnya, yaitu jangka panjang di mana ketika terjadi keresahan, terjadi serangan yang yang menakut-nakuti, yang menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, kan lama-lama kredibilitas negara jadi turun. Lalu kemudian negara menjadi seolah-olah negara gagal, negara tidak hadir, lalu kemudian masyarakat
seperti mengafirmasi, wah pantesan pemerintah telah kalah sehingga mereka berpihak kepada teroris. Bisa saja dalam jangka waktu tertentu. Oke, jadi memang suatu hal yang tetap harus kita perhatikan, bahwa memang ketika kita bicara persoalan teroris ini menjadi musuh bersama yang kemudian disikapi dengan sangat serius seperti itu ya. Ya harus, artinya semua kita harus punya kesadaran dan pemahaman terhadap apa-apa yang bisa menimbulkan hilangnya kredibilitas negara. Salah satunya ya terorisme itu. Karena terorisme ini kita jadikan musuh bersama karena memang satu bentuk serangannya yang acak dan tidak terduga. Untuk menghindari serangan-serangan kejahatan yang lain itu gampang. Misalkan kita menghindari tidak lewat jalan itu, misalkan terjadi banyak begal di Palak Curug misalkan kalau di Bengkulu sini. Ya bagaimana menghindari? Gampang, jangan lewat sana. Gitu kan? Tapi kalau terorisme gimana menghindarinya? Karena terorisme itu mengejar kita. Kita sedang tidur, kita sedang sembahyang di masjid, tiba-tiba ada orang nyerang, tiba-tiba ada orang meledakkan diri dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa memprediksi. Terorisme itu salah satu indikatornya, salah satu karakternya adalah unpredictable dan sifatnya dia acak, random. Jadi kita nggak bisa menghindari. Saya menghindarlah dari terorisme nggak bisa. Kadang-kadang kita sedang begini, tiba-tiba di depan pintu, misalkan bom meledak misalkan, seperti itu contohnya. Iya, kalau kita bicara persoalan yang pertama teroris ini juga tidak akan lepas dengan radikal kemudian intoleran, tapi kan seperti tadi suatu hal yang tidak terduga. Tetapi dalam konteks kita bermasyarakat, orang tidak sadar misalnya seperti tadi menjadi pelaku misalnya, Ya, atau terafiliasi seperti itu. Jadi itu namanya ada dalam konteks pendidikan ada namanya unconscious incompetent gitu ya. Ketidaksadaran akan ketidakmampuan, juga ketidaksadaran akan kemampuan, unconscious competent. Semua ketidaksadaran itu berbahaya. Kita tidak sadar kalau bisa, itu berbahaya. Kita tidak sadar kalau tidak bisa, itu juga berbahaya. Jadi ketidaksadaran itu apapun dia sama-sama berbahayanya. Nah, kita ini sering berhadapan dengan satu bentuk ajaran-ajaran, pergaulan-pergaulan dan lain-lain. Dan orang yang tidak terbiasa berpikir kritis maka dia akan mudah untuk di framing atau untuk dicekoi dengan satu semacam ajaran ataupun narasi-narasi yang sebenarnya itu narasi kebencian dan kekerasan misalkan. Kita tidak sadar, tapi ada mungkin yang secara sadar instigatornya atau ideolognya itu memang menggunakan itu. Jadi dia membungkus ideologi kekerasan, ideologi kebencian itu seolah-olah merupakan ajaran satu yang baik atau ajaran agama. Tetapi senyatanya misalkan lalu menimbulkan satu rasa kebencian terhadap orang yang berbeda dan akhirnya menimbulkan rasa intoleran, tidak bisa membiarkan orang yang berbeda. Setelah nggak bisa rasanya marah aja kalau ketemu orang yang berbeda cara sembahyangnya, lalu lama-lama dia marah aja perasaannya. Nah lama-lama sesudah itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang nyata-nyata misalkan tidak menunjukkan respek kepada orang. Bahkan kalau ada orang yang terkena musibah karena berbeda agama lalu dia kemudian bersyukur, wah syukurlah dia memang misalkan dia memang Tuhan lagi marah dan apapun yang diyakininya. Nah ketika itu maka dia sudah punya pikiran yang radikal karena ingin dia menganggap bahwa hanya ideologi dia, hanya ajaran agama dia yang harusnya berlaku di Indonesia misalkan. Nah, itu sudah radikal dia. Jadi intoleran itu dia tidak bisa membiarkan orang yang berbeda. Kalau ada orang berbeda cara beribadah atau cara beragamanya itu pengennya mukulin aja, nah itu sudah intoleran dia. Tapi kalau sudah dia mendukung, walaupun dia tidak melakukan, tapi dia merasa senang kalau ada orang yang mendapatkan celaka karena orang itu berbeda dari dirinya dalam beribadah dan lain-lain, atau dia merasa bahwa Indonesia itu harusnya diatur berdasarkan agama yang diyakininya, maka dia sudah radikal. Nah kalau dia sudah melakukan perbuatan atas dasar perbedaan agama atau ideologi apapun, agama tidak harus selalu Islam, agama apa saja. Ketika dia sudah menganggap bahwa sudah waktunya untuk melakukan perbuatan, dia sudah melakukan, nah itulah dia bisa dikategorikan ke dalam melakukan perbuatan atau tindak pidana terorisme. Ya berarti ketika kita bicara persoalan teroris ternyata
tidak lepas dari dua kata radikal dan intoleran itu ya. Ya, Dan pusatnya akhirnya nggak mungkin teroris itu, itu. nggak mungkin teroris itu orang yang tidak radikal itu nggak mungkin. Untuk bisa jadi teroris orang itu harus radikal dulu. Ya, orang yang radikal itu juga nggak mungkin radikal tanpa orang intoleran. Jadi tidak semua yang intoleran itu jadi radikal, tidak. Tidak semua yang radikal menjadi teroris juga tidak. Tapi syarat untuk menjadi teroris itu memang harus radikal. Syaratnya menjadi radikal memang dia harus intoleran. Oke, ini mesti saya ini dulu Pak Imam, harus saya pecah tahapannya berarti ya. Jadi sebenarnya ada definisi masing-masing, ada punya apa indikator ketika kita menyebutkan teroris, radikal dan intoleran. Meskipun ketika kita intoleran belum tentu radikal, radikal belum tentu juga menjadi teroris itu. Berarti tidak pisah-pisah adalah ketika mendefinisikan. Ya memang ada, jadi kan secara BNPT itu sepertinya punya satu indikator tersendiri ya, tetapi intinya kan kita tidak mungkin menghafal satu kata demi kata apa itu yang dimaksud intoleran. Jadi sebenarnya ketika kita itu merasa tidak senang melihat orang yang berbeda itu, secara kita tidak sadari kita ini sudah intoleran. Ketika saya merasa bahwa harusnya negara ini diatur berdasarkan dari keyakinan atau sekte ataupun aliran kepercayaan yang saya yakini, itu sebenarnya saya sudah radikal. Saya ingin merubah cara demokrasi yang enggak sesuai ini. Indonesia banyak korupsi misalkan karena tidak menerapkan seperti yang saya yakini. Nah itu sebenarnya saya sudah radikal. Jadi sebenarnya gampangnya itu saja. Karena kalau kita buat indikator-indikator itu manusia ini kan dinamis. Indikator-indikator itu statis. Jadi contohnya misalkan orang yang menganggap misalkan nih, tapi kan itu juga pertanyaan yang menjebak. Misalkan apakah kalau kita nggak hafal Pancasila lalu kemudian kita jadi radikal, kan enggak. Orang bule-bule itu kan yang baru datang ke Indonesia terus jadi WNI kan belum tentu hafal Pancasila kan. Jadi nggak bisa hanya di sekedar kamu kalau misalkan nggak hafal Pancasila lalu kamu radikal, nggak bisa juga begitu. Lalu kemudian kalau saya meyakini saya nggak mengucapkan selamat Natal gitu. Apakah dia pasti radikal? Enggak juga. Terus saya pakai cingkrang, terus pakai jenggot, terus saya pakai ada tanda seperti 2 di jidat. Apakah radikal? Enggak juga. Jadi kalau pakai tanda-tanda fisik yang terlihat itu bisa menjebak kita, bisa menyesatkan kita. Saya enggak suka dengan labeling apapun itu ya. Saya lebih suka kepada indikator yang nyata dari perbuatan sikap seseorang. Orang yang tidak mau mengucapkan selamat Natal itu lalu nggak bisa kita konklusikan lalu dia pasti radikal, enggak juga, gitu. Ya. Tapi memang ketika agak sulit ya, karena memang tidak tanda-tanda itu kemudian terlihat bahwa dia bisa teroris atau bisa radikal, bisa intoleran. Jadi tidak melekat labeling itu terhadap seseorang ya. Nggak bisa kita katakan. Kita pakai indikator yang kita, karena indikator itu kan juga sifatnya subjektif. Memang ada indikator-indikator yang membantu kita supaya apakah orang ini masuk intoleran, itu ada pertanyaan. Kalau tidak salah sudah ada instrumen, saya nanti coba di browsing itu di BNPT ada, bahkan mungkin di Densus itu sudah menerapkan itu yang dipakai oleh beberapa. Itu kan sifatnya juga statis ya, karena manusia ini kan dinamis ya. Hari ini dia nggak radikal, besok bisa radikal. Oleh karena itu maka deradikalisasi atau kontraradikalisasi itu juga harus dilakukan secara berproses, bukan program yang sekali jadi lalu selesai, tapi terus menerus. Rasa cinta itu harus kita pupuk, toleransi juga harus kita pupuk, anti radikalisme itu juga harus kita pupuk. Caranya yaitu tadi dengan menyebarkan sebanyak mungkin faham-faham yang sifatnya moderat dan lain-lain. Jadi nggak bisa kita jadikan kayak semacam alat ukur yang melihat orang, wah ini toleran, tidak toleran, ini radikal, tidak radikal. Itu sifatnya juga sementara. Nggak bisa mengukur karakter manusia itu dengan ilmu pasti, karena manusia itu dinamis. Kalau kemudian kita tidak bisa melihat dalam konteks tanda tadi, tapi pergerakannya ini kan tadi ideologis ya, ideologis kan sesuatu hal yang acap kali kadang kita tidak sadar, itu tadi diucapkan, sesuatu hal yang tidak sadar tertanam kemudian melekat akhirnya menimbulkan munculnya semangat atau katakanlah ketidaksukaan. Ini sebenarnya bukan agak sulit tapi menjadi tantangan seperti itu. Oleh karena itu gini, kita nggak usah nunggu sampai orang kita yakini radikal, kita yakini orang wah itu intoleran, kita yakini dia bakal jadi teroris, nggak usah nunggu itu.
kita harus bergerak membanjiri media massa, membanjiri media-media sosial, membanjiri virtual spaces ini dengan hal-hal yang bersifat kebangsaan, kemanusiaan, cinta kasih, penghormatan terhadap sesama manusia dan hak asasi manusia dan lain-lain. Jadi nggak usah nunggu sampai Undip ini misalkan wah ada mahasiswa radikal, nggak usah. Tadi yang acara yang barusan kita ikuti tadi itu adalah salah satu contoh kita menyebarkan faham-faham kebangsaan, faham-faham kemanusiaan sebanyak mungkin supaya nilai-nilai itu bisa bersaing. Jadi membendung itu tidak mungkin rasanya karena kan istilahnya uncontrollable information, unpredictable. Jadi informasi yang sifatnya itu tidak bisa diprediksi. Jadi nggak mungkin kita akan menghambat informasi yang begitu luas di masyarakat dan di anak-anak kita, nggak mungkin. Oleh karena itu ya kita sebarkan juga bibit-bibit. Jadi biarkan, kita nggak mungkin mencegah rumput tidak tumbuh sama sekali. Tapi kita tidak boleh berhenti menyebarkan bibit-bibit yang baik, yang subur. Kita pupuk mereka. Jadi kalaupun ada tumbuh rumput, mereka bersaing dan akhirnya yang menang adalah tanaman kita. Begitu juga adik-adik kita ini. Biarkan mereka mungkin mengakses hal-hal yang sifatnya radikal, intoleran. Tapi kita banjiri mereka dengan pilihan-pilihan lain juga. Sehingga nanti bersaing dan akhirnya yang menang adalah moderasi, yang sifatnya cinta tanah air, sifatnya nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan dan asasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Wah, ini gitu. Suatu hal yang memang menjadi tugas pokok kita bersama sebenarnya itu yang penting. Mungkin Pak, emang kita ngopi dulu kali ya? Boleh. Kita minum kopi dulu. Wah, keren. Ini dari Curug pasti. Ya. Kita lanjutkan lagi diskusi kita atau perbincangan kita kali ini. Nah, kalau kita bicara Pak Imam Subandi ini luar biasa sekali. Dan salah satu tugas dari Densus 88 itu juga mencoba untuk memberikan semacam pemahaman juga ya terhadap 3 hal ini ya, terorisme, radikal dan intoleran kepada masyarakat ya. Kan Densus itu punya direktorat-direktorat. Jadi Direktorat Penindakan itu hanya salah satu direktorat saja. Ada namanya Direktorat Pencegahan, mencegah sejak dini. Ada namanya Direktorat Idensos. Idensos itu dia mencegah orang-orang yang sudah kadung menjadi teroris, sudah kadung dianggap radikal. Nah itu dicegah supaya tidak mengulangi lagi. Nah Direktur Pencegahan itu biasanya kan dia lebih kepada sosialisasi dan lain-lain. Ya sifatnya memang itu tadi nggak menunggu sampai orang begitu Anda indikator wah kira-kira tempat. Jadi kita pakai perkiraan berdasarkan misalkan di suatu tempat terjadi penangkapan di suatu provinsi atau di suatu kota, maka kita sudah bisa menebak wah jangan-jangan bukan hanya dia yang radikal, mungkin ada orang lain yang radikal. Makanya kita buat program-program melibatkan masyarakat setempat, melibatkan stakeholder yang ada di situ, melibatkan masyarakat untuk membuat suatu acara yang sifatnya itu interaktif, sifatnya melibatkan semua masyarakat dan terjadinya proses interaksi informasi yang tidak tunggal, informasi yang juga dengan perspektif kebenaran yang berbeda. Misalkan di suatu tempat kota atau provinsi di mana biasanya di situ rata-rata orangnya misalkan meyakini satu keyakinan tertentu atau ustadznya tertentu gitu. Kita buat acara yang lain supaya nanti masyarakat itu juga punya pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif dari ustadz-ustadz yang juga perspektif yang berbeda. Ada ustadz-ustadz yang mungkin senangnya bicara neraka aja. Nah, kita hadirkan ustadz yang juga bicara tentang surga, bicara tentang mungkin Tuhan yang Maha Pemaaf. Suatu saat bisa memindahkan orang dari neraka ke surga atau ya mengatakan bahwa Tuhan itu ya terserah Tuhan, misalkan memasukkan karena surga dan neraka itu sesungguhnya memang bukan urusan manusia tapi urusan Tuhan. Gitu. Iya, ada satu pernyataan dari Wakil Presiden kemarin ketika hari ulang tahun BNPT ya, yang pencegahan bahwa
terkait radikalisme ini sudah juga tumbuh di kalangan pelajar itu juga luar biasa sekali. Itu gimana itu? Ya kalau nggak salah BNPT itu pernah melakukan penelitian ya, memang masyarakat anak-anak kita itu kan, kita kan susahnya gini, kalau kekerasan atau intoleransi yang kita anggap, kalau gitu kita anggap ya kekerasan atau intoleransi atau kebencian dan lain-lain itu ketika dibungkus dalam bentuk ajaran agama itu dianggap akan wah itu perintah agama. Padahal agama itu kan hasil interpretasi manusia terhadap ajaran agama. Jadi agama itu aslinya dari Allah, oleh Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, Islam ya, melalui malaikat Jibril. Jadi dari Allah sampaikan ke malaikat Jibril sampaikan kepada Muhammad, Nabi Muhammad kepada para sahabat kepada para ulama sampai ke kita. Itu tidak bisa lepas dari tafsir-tafsir. Jadi khilafiyah yang intinya bahwa tidak mutlak, maksudnya kita tidak tahu yang mutlak benar itu yang mana. Kita hanya meyakini yang betul, yang kebetulan kita yakini. Contohnya misalkan ada seorang yang NU, kenapa orang NU, kenapa tidak Muhammadiyah misalkan? Orang Muhammadiyah kenapa tidak LDII atau kenapa tidak Syiah misalkan? Jadi dan mereka semua itu apapun label yang kita berikan kepada mereka punya landasan dalil yang juga kuat terhadap sekte-sekte atau aliran-aliran yang mereka yakini itu. Dan pendekatan kepada ulama juga harus lebih ini juga ya. Nah, mutlak, justru pendekatan kita kepada ulama itu mutlak karena ulama itulah yang didengar. Kalau bicara soal agama kan nggak mungkin mau dengar presiden, mendengar polisi nggak mungkin. Mereka lebih mau mendengar ulama toh. Nah, jadi kalau ulama itu mengajarkan tentang pendekatan agama yang walaupun berbeda tapi menekankan kerukunan, cinta tanah air, insya Allah para umat beragamanya pasti akan ngikut kan. Karena biasanya mereka fanatik terhadap ulamanya, fanatik terhadap guru agamanya gitu. Jadi apapun yang dikatakan guru agamanya itu samina wa ta'na, saya dengar dan saya ikuti. Maka oleh karena itu kalau kebetulan ustadznya mengajarkan tentang kekerasan ya mereka akan senang hati melakukan kekerasan. Jadi itu penting juga sebenarnya memberikan pemahaman atau sebagai masyarakat juga kita harus bisa memfilter gitu ya. Itu peran dari masyarakat seperti itu. Harusnya memang begitu karena memang kejahatan itu adalah produk dari interaksi sosial. Jadi warna masyarakat ya warna penjahat sebenarnya. Penjahat itu bagaimana hukum juga dia lahir sebagai proses ya, sebagai akibat terjadinya interaksi sosial di dalam masyarakat. Jadi masyarakat juga harus bertanggung jawab dan harus terlibat di dalam konteks menangani persoalan-persoalan intoleransi, persoalan-persoalan radikalisme dan persoalan-persoalan terorisme tentunya. Dan ini menjadi salah satu upaya juga dari Densus 88 dan BNPT mungkin ya, karena sebenarnya kita ini kan banyak sekali ragam kita di Indonesia ya, dari berbagai suku. Artinya bahwa jika itu tidak menjadi sebuah modal untuk kita kelola dengan baik, wah ini luar biasa intoleran dan betul sekali akan tumbuh. Ya jumlah penduduk yang beragam dan berbagai aliran atau kepercayaan yang ada di Indonesia, cara beribadah yang berbeda-beda, semua keanekaragaman itu sebenarnya kekuatan kalau kita bisa kelola dengan baik. Tapi kalau tidak itu juga bisa menjadi ancaman di mana dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka akan kuatnya Indonesia, maka semua jargon-jargon yang bisa menghancurkan dan memecah belah bangsa itu akan bisa digunakan, termasuk jargon-jargon masalah agama terkait masalah tindak pidana terorisme tadi. Mungkin kita bicara tentang isu yang kadang-kadang muncul gitu ya. Apakah kemudian ketika dalam konteks intoleran radikal dan terorisme ini ada pengaruh juga dari luar, tidak hanya dari Indonesia, yang akhirnya juga berdampak kepada kehidupan kita dalam bernegara? Situasi politik internasional itu mempengaruhi suasana politik nasional ya. Apalagi misalkan kita ini kan sebenarnya berbagi ideologi keagamaan misalkan dengan negara lain.
ada namanya sentimen-sentimen keagamaan. Jadi ketika sesama umat Islam di negara lain, walaupun kita nggak kenal, walaupun mungkin cara alirannya beda, ya ketika kita label dengan umat Islam di suatu negara disiksa atau mungkin diperlakukan dengan tidak manusiawi, maka umat Islam yang Indonesia melakukan respon yang juga sebagai perlawanan atau protes atau kritik terhadap apa yang terjadi terhadap umat Islam di negara lain. Nah, pada saat yang bersamaan negara lain itu juga situasi politik di negara lain itu terlepas dari persoalan agama juga mereka, karena agama itu kan hanya salah satu faktor yang menjadi isu atau kepentingan. Ada faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor teknologi, faktor kemajuan, perkembangan di segala bidang. Maka mau tidak mau situasi di negara lain itu akan berdampak di negara Indonesia karena Indonesia itu negara yang sangat besar. Siapa yang bisa menguasai Indonesia itu bayangkan berapa pasar yang besar. 270 penduduk Indonesia ini kan pasar yang sangat besar. Kalau bisa menguasai Indonesia, dan kalau Indonesia ini dibuat berantakan sama orang luar itu, kita akan tergantung dengan orang itu, dengan negara luar misalkan, kan berbahaya sekali itu. Oleh karena itu kita harus waspada, kita harus memperkuat ketahanan nasional kita. Karena kalau tidak maka semua unsur-unsur yang berbeda tadi bisa dijadikan sebab perpecahan melalui proses adu domba yang kemudian menguasai. Kalau dulu zaman penjajahan ada divide et impera itu. Sekarang ini juga bisa jadi seperti itu. Negara-negara kan nggak boleh lagi menjajah secara fisik, tapi menjajah secara ekonomi kan boleh. Karena siapa yang tahu kalau menjajah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu bisa saja negara yang tidak senang dengan Indonesia kuat itu menghancurkan Indonesia, lalu kemudian pura-pura membantu untuk nolong, membangun, padahal ujung-ujungnya kita berhutang kepada negara itu misalkan. Jadi kita harus hati-hati karena negara kita yang besar jumlah penduduknya, beraneka ragam suku bangsa dan keyakinannya itu sangat rawan juga dimanfaatkan oleh negara lain untuk mengadu domba kita dengan berbagai jargon, dengan berbagai alasan yang pada akhirnya ya menjadikan kita tidak kuat gitu. Terlebih akses informasi ya yang tadi sudah disebutkan yang begitu masuk. Enggak mungkin kita membendung, enggak mungkin kita nutup seketat apapun negara kecuali kita mau menjadi negara otoriter seperti di Korea Utara misalkan. Itu akan mungkin, tetapi tidak mungkin kita melakukan seperti itu. Oleh karena itu tidak ada cara lain selain penguatan dan penyadaran pentingnya tetap di dalam bingkai cinta tanah air itu. Nah itu yang harus dimunculkan yang saat ini sebenarnya kita menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia, dan kecintaan ini sebenarnya kan bisa dimulai dari keluarga ya. Jadi yang bagian terkecil kan, keluarga itu kan tempat kita belajar agama pertama lewat keluarga, belajar tentang cinta tanah air lewat keluarga, belajar tentang cinta sesama manusia ya dari keluarga. Jadi keluarga itu kan tempat kita ditempa untuk menjadi kuat yang pertama kali. Jadi kalau keluarga kokoh insya Allah negara juga kokoh. Tapi kalau keluarga hancur, nilai-nilai keluarga itu sudah lebur misalkan, ya kita sangat sulit untuk membangun fondasi negara ini saya rasa. Iya, ini kalau Pak Imam Subhandi saya lihat juga banyak latar belakang di bidang akademis ya, jadi sudah berbicara di perguruan tinggi. Ketika kita bicara perguruan tinggi, maka perguruan tinggi juga merupakan benteng dalam menangkal aktivitas ataupun ideologi radikal, ideologi intoleran. Itu sejauh ini bagaimana Pak? Ya harusnya seperti itu, tetapi jangan lupa perguruan tinggi juga bisa menjadi pintu masuk nilai-nilai yang asing itu dengan dalih kebebasan akademik gitu ya. Jadi isme-isme, ideologi-ideologi yang sebenarnya bertentangan itu bukan dipelajari dalam rangka untuk memperkuat ideologi kita, tapi banyak yang tergoda ya, dia tidak
dia tidak bisa melihat dengan kritis bahwa ideologi-ideologi itu sebelumnya sudah pernah ada, lalu kemudian kita sampai kepada ideologi Pancasila ini kan satu sebenarnya antitesis dari tesis-tesis isme-isme yang pernah ditawarkan dan pernah ada selama kita dijajah Belanda. Jadi proses kristalisasi nilai ideologi Pancasila itu tidak ujuk-ujuk begitu saja, tapi sudah melalui perjalanan panjang sejarah penjajahan kita yang menyadarkan kita bahwa pentingnya satu kesatuan yang mengikat kita untuk menjadi kuat, dan akhirnya para founding fathers kita sampai kepada konklusi perlunya Pancasila, karena Pancasila itu adalah nilai yang abstrak, yang sangat fundamental, yang bisa menjiwai kita semua dengan satu tujuan kebersamaan dalam persatuan Indonesia. Pancasila ini semacam rumah besar yang harus kita jaga, yang menopang keluarga kita, namanya keluarga besar Indonesia ini. Nah, isme-isme itu harusnya kita pelajari untuk melihat sisi kuat dan lemahnya. Yang kira-kira ada baiknya kita adopsi, misalkan isme berkaitan dengan demokratisasi, ya, demokratisme atau hal-hal yang bersifat liberalisme itu bukan tidak ada baiknya, tetapi bukan berarti kita mau seliberal-liberalnya, karena koridor kita lagi-lagi Pancasila. Jadi semua isme-isme itu bisa saja kita pelajari dan kita adopsi, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dengan benchmark yang sudah jelas. Apa itu? Ya Pancasila itu. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau enggak ya kita bubar lagi, karena semua itu sudah pernah ada. Isme-isme itu sudah pernah kita terapkan dulu, ya, dan akhirnya kita sampai kepada konklusi Pancasila itu adalah semacam proses resultante dari proses yang panjang tadi menurut saya. Dan memang perguruan tinggi harusnya sudah memang memantapkan ajaran-ajaran yang memang mengkaitkan bahwa kita adalah sebuah negara kesatuan yang utuh sekali, meskipun mahasiswa ini kan euforia akademisnya kadang-kadang memang muncul. Kalau menurut saya mereka harus kritis, dia harus mengkritisi, bahkan Pancasila itu harus kita kritisi dalam artian nilai-nilai yang bersifat konkret, yang karena kan Pancasila ini kan belum final dalam arti interpretasinya belum final, artinya masih membutuhkan proses untuk kita internalisasikan, kita konkretisasi ke dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, perilaku kita, pemahaman kita terhadap Pancasila itu bisa kita kritisi, tapi Pancasila sebagai ideologi itu tidak perlu lagi kita kritisi dalam arti wah ini nggak cocok, karena semua yang kita lakukan itu sudah pernah dilakukan oleh pendulu-pendulu kita itu. Dan hasilnya adalah konflik yang berkepanjangan, dan akhirnya sampai sekarang kita masih merasakan bagaimana orang-orang yang merasa kecewa terhadap Pancasila dan akhirnya melakukan memaksakan kehendaknya. Hanya dengan Pancasila itu kita bisa sampai kepada satu kesamaan tanpa harus memaksa agar kita sama. Gitu. Oke, Pak Imam nih, menarik sebenarnya kita bicarakan mengenai isu teroris radikal dan intoleran, tapi sepertinya waktu juga membatasi kita ini. Adakah mungkin pesan atau semangat yang harus kita munculkan untuk ke depan bahwa kita ini adalah sebuah negara yang memang besar dan negara utuh, tetap menjadi bagian negara Indonesia yang akan maju. Tapi kita dihadapi oleh berbagai macam ancaman teroris, radikal, intoleran itu. Jadi apa yang harus kita perkuat? Gitu? Ya, yang kita harus kuat adalah nasionalisme kita, semangat kebangsaan kita, bahwa kita harus bangga. Jadi bangga menjadi Indonesia itu penting. Ya. Banggalah menjadi Indonesia, banggalah kita bisa menerima perbedaan, banggalah kita bisa hidup dalam perbedaan itu. Dan itu tidak dimiliki oleh negara lain. Ya. Itu yang harus kita bangga-banggakan. Kalau kita sudah bangga, maka kita akan semangat untuk mempertahankannya. Karena hanya orang-orang yang bangga dengan negaranya yang mau mempertahankan negara. Ya, percayalah apa yang kita isme-isme yang saat ini kita kagumi itu, yang asalnya dari luar negeri, yang asalnya dari barat itu belum tentu cocok dengan budaya kita.
Jadi kalau kita mau mempelajarinya itu ya melalui proses untuk adaptasi ya boleh-boleh saja. Yang lalu kemudian nanti menjiwai misalkan demokratisasi. Ada unsur pentingnya apa? Di mana kita bisa menghormati perbedaan, kita bisa akhirnya kita harus sepakat di dalam perbedaan tadi gitu. Jadi ya tidak ada punya pilihan lain selain harus bangga menjadi Indonesia. Baik, Pak Kombes Pol Dr. Imam Subandi, SSSH/MH. Terima kasih kehadirannya di podcast FISIP Universitas Bengkulu. Sungguh banyak informasi dan pesan yang kami terima dan tentunya kami berharap kita bisa berbincang-bincang kembali karena ini keterbatasan waktu. Kami akhiri perjumpaan kita di podcast FISIP Universitas Bengkulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.